Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Idris dari Universitas Islam Yusuf, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika semester 2. Video ini saya buat berdasarkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu etika profesi. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mempresentasikan tentang etika IT di Indonesia, studi kasus cybersquatting pada domain PT Mustika Ratu. Oke, pendahuluan dulu. Nah, saat ini internet merupakan alat komunikasi terpopuler berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari pengusaha, artis, penyanyi, sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati internet. Nah, dengan terjadinya peningkatan jumlah pemasangan website atau alamat situs website di internet ini, dengan berbagai macam tujuannya, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial. Nah, pemasangan alamat situs web itu atau biasa kita sebut dengan domain name atau nama domain di internet ini semakin hari jadi terus bertambah dari waktu ke waktu ini. Nah, jadi karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatannya kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga untuk menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum maupun cybercrime. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah mengapa internet cenderung menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum? Dan apakah tidak ada kode etik dalam dunia teknologi informasi? Nah, untuk menjawabnya yaitu kedua pertanyaan tersebut kita kembali pada hukum dan yang sudah berlaku di Indonesia, khususnya hukum teknologi informasi di Indonesia ini masih sulit untuk diterapkan. Nah, khususnya mengenai hak ini. Jadi hak ini hak kekayaan intelektual. Ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia dalam menerapkan hukum di Indonesia ini atau teknologi informasi ini. Nah, jadi perkembangan teknologi informasi ini yang semakin meningkat ini dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat yang sudah menggunakan teknologi informasi. Nah, seperti supaya semua orang tanpa dibatasi daerah ataupun waktu mengetahui tentang informasi tentang karya dan pembuatan karya tersebut. Nah, oleh karena itu banyak sekali orang yang memandang bahwa jika informasi itu dimasukkan dalam dunia internet itu dapat memperoleh banyak keuntungan. Nah, khususnya hal ini diterapkan bagi mereka yang biasanya berkarya di bidang e-commerce, e-business, e-library, blog, website, dan jejaring sosial. Nah, jadi setiap orang itu yang menciptakan karya itu memiliki hak kekayaan intelektualnya masing-masing. Dan hak itu dilindungi oleh negara. Nah, permasalahan yang munculnya itu adalah adanya beberapa orang yang berperilaku tidak etis. Nah, permasalahan itu adalah adanya beberapa orang yang berperilaku tidak etis dengan menyalahgunakan kekayaan intelektual orang lain yang ada dalam dunia cyber melalui tools dalam dunia. Nah, cyber itu sendiri adalah salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi adalah merek dagang. Nah, jadi beberapa orang itu saling menyalahgunakan nama merek dagang orang lain itu. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, hal tersebut itu bisa terjadi juga dalam dunia maya dengan menggunakan tools dari internet, yaitu dengan nama domain, misalkan. Jadi hal ini itu sangat merupakan pelanggaran etika dan teknologi informasi. Jadi alamat situs web itu domain name atau nama domain ini berfungsi sebagai media penghubung antara seorang atau badan hukum yang memasang informasi dalam situs web internet dengan para pemakai jasa internet. Nah, yang jadi pertanyaan itu mengapa ini bisa terjadi? Dari pertanyaan itu, jadi berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini saya sebagai peneliti akan membahas pelanggaran etika IT pada kasus domain Mustika Ratu ini atau alamat situs web domain name di internet. Jadi dalam situs web internet itu dengan para pemakai jasa internet banyak perusahaan sekali yang Jadi banyak perusahaan seperti Mustika Ratu menggunakan e-commerce-nya untuk mempromosikan atau memasarkan produk mereka itu. Jadi Mustika Ratu itu membuat situs web dengan mendatarkan nama domainnya. Nah, namun ternyata ada pihak lain gitu yang melakukan cybersquatting terhadap domain Mustika Ratu ini. Jadi pertanyaan itu mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana solusi yang harus dilakukan Mustika Ratu supaya hal ini tidak terjadi.
Nah, di sini tujuan presentasi saya maksudnya adalah adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menambahkan pengetahuan bagi semua pihak khususnya yang menggunakan teknologi informasi berkaitan etika dalam menggunakan teknologi informasi khususnya dalam penggunaan nama domain dalam alamat situs web baik untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Jadi sehingga pemilik situs web itu dapat lebih waspada lagi terhadap pelanggaran etika yang berlaku ini dalam dunia internet yang dapat dilakukan pihak lain nih. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah keamanan komputer. Nah, keamanan komputer itu merupakan salah satu bagian dari pengguna komputer yang perlu diperhatikan. Nah, jadi hal ini diperlukan untuk menjamin sumber informasi yang terdapat dalam komputer jadi tetap pada tempat dan tidak menjadi konsumsi umum. Jadi di sini menurut Simarmata, jadi keamanan sistem itu dibagi menjadi 3 yaitu satu keamanan internal, keamanan interface pengguna, dan keamanan internal maksudnya. Nah, maka secara mendasar sistem pengaman komputer yang perlu diamankan itu adalah pengaman fisik, akses, dan data jaringan. Nah, jadi pengamanan komputer ini dia bertujuan untuk menghindari, mencegah dan mengatasi ancaman-ancaman sistem yang menyerang kerahasiaan dan integritas itu. Nah, di sini berdasarkan fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi ancaman terhadap komputer dikategorikan menjadi 4. Nah, di sini fungsi sistem komputer itu sebagai penyedia informasi dia dikategorikan lagi menjadi 4. Yang pertama adalah interruption. Jadi interruption itu adalah ancaman yang menyerang ketersediaan informasi. Yang kedua interception. Jadi interception itu ancaman terhadap kerahasiaan informasi dengan melakukan penyadapan. Nah, yang ketiga modification. Modification itu adalah ancaman terhadap integritas data dengan memodifikasi data yang ada. Nah, selanjutnya adalah fabrication. Jadi, ancaman terhadap integritas dengan meniru atau memalsukan pesan sebagai pengirim itu. Jadi, sehingga penerima itu menyangka bahwa pesan itu dari pengirim ini kendakinya gitu maksudnya. Nah, di sini metode penelitiannya. Nah, metode yang digunakan dalam penyusunan slide presentasi ini adalah observasi informasi dalam situs web dan tinjauan pustaka yang mengumpulkan kasus terkait etika dalam teknologi informasi dan pelanggaran yang terjadi. Khususnya ini dalam melindungi merek dagang yang merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara. Oke, pembahasannya. Jadi, pertumbuhan bisnis ini menjadi lebih pesat jadi akibat munculnya pengaruh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi ini. Jadi salah satunya adalah pemanfaatan internet dengan media informasi berbasis website jadi dia itu menjadi hal yang cukup penting juga nih untuk dimiliki di setiap perusahaan ini. Jadi fungsinya itu supaya dia itu keberadaan bisnisnya itu dapat mencakup hingga ke seluruh dunia. Nah, dengan demikian menjadi cukup mudah nih bagi sebuah perusahaan itu untuk menjalankan bisnisnya. Nah, perusahaan yang membangun sebuah website dan mengaktifkannya dalam layanan internet wajib membuat sebuah nama domain yang mengidentifikasi keberadaan perusahaan tersebut. Jadi, sebuah perusahaan itu kemungkinannya dia membeli nama domain yang menyerupai nama domainnya untuk mendapatkan sebuah keamanan baik bagi konsumen atau perusahaan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, nilai sebuah nama domain di Indonesia sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Tidak Sehat. Nah, ancaman keamanan dunia internet itu atau biasa kita kenal dengan cybercrime. Jadi dia itu mulai muncul dan berkembangnya itu dengan berbagai cara. Nah, salah satunya dengan menyerang hak milik itu, jadi against property ini dia salah satunya kayak gitu. Jadi nama domain sebuah perusahaan itu dimungkinkan seperti merek dagang dalam internet dan perusahaan itu memiliki hak milik atas merek dagang tersebut. Nah, cybersquatting. Cybersquatting itu merupakan kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan dengan melakukan pembelian suatu domain di mana domain tersebut itu memiliki penulisan yang mirip dengan satu merek tertentu, perusahaan tertentu yang sangat terkenal dan potensial. Nah, bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenali masyarakat luas ini, hal ini tentulah sangat meresahkan banget nih. Jadi, karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan yang diincar biasanya itu perusahaan yang termuka yang biasanya di cybersquatting ini. Jadi, dia itu
perusahaan yang sudah terkenal banget yang mempunyai nama besar. Nah, cara kerja cybersquatting. Pertama, cybersquatting itu biasanya akan meminta harga yang jauh lebih besar daripada harga yang saat mereka membelinya. Nah, ini kegiatan cybersquatting ini juga bisa diartikan sebagai calo website ya. Karena ini cybersquatting ini biasanya dia meminta harga yang jauh lebih besar nih daripada harga saat dia membeli dari sebuah perusahaan itu. Jadi beberapa kasus cybersquatting ini seringkali menjelek-jelekan atau menghina sang pemilik. Nah, biasanya dia itu menjelek-jelekan dan menghina sang pemilik nama domain tersebut itu dengan tujuan si pemilik domain itu mau membeli domain dari si cybersquatting ini. Sini proses perolehan nama domain memiliki sistem first come first serve. Jadi maksudnya itu adalah first come first itu artinya jadi siapapun yang mendaftar pertama. Jadi siapapun yang pertama itu kali itu dilayani oleh pertama kali. Nah, akan tetapi nih di dunia maya itu sangatlah sulit untuk menemukan siapa kali yang pertama mendaftarkan. Nah, jadi hal inilah yang salah satu penyebab munculnya cybersquatting ini. Nah, cybersquatting yang dibiarkan atau tidak teridentifikasi oleh pemilik dagang yang memanfaatkan website akan mengalami kerugian karena cenderung dapat menjadi sumber ancaman keamanan. Nah, hal tersebut itu dikarenakan konsumen itu dimungkinkan tidak sampai pada sumber informasi yang benar, yaitu pemilik domain yang benar, melainkan seringkali menuju sumber yang menyerupai domain yang bukan sebenarnya gitu. Jadi keuntungannya itu diambil dari kemungkinan pengguna internet melakukan kesalahan dalam melakukan interaksi internet, seperti kesalahan menulis nama domain atau ketidaktahuan alamat domain yang benar. Nah, di sini alur ancamannya seperti pada gambar berikut. Nah, sini. Oke, kita balik ke kasus mustikaratu.com. Nah, nama domain Mustika Ratu itu mustikaratu.co.id sejak 5 September 1996. Nah, Mustika Ratu ini dia telah memiliki nama domain yaitu mustika-ratu.co.id. Nah, di Indonesia, perkara cybersquatting itu dapat dilihat pada kasus Mustika Ratu tersebut. Nah, di mana kasusnya itu Mustika Ratu itu dia tidak bisa mendaftarkan mustikaratu.com. Kenapa sebabnya? Karena telah ada pihak lain yang mendaftarkan mustikaratu.com terlebih dahulu sebagai alamat websitenya gitu. Nah, secara liberal hal ini etis-etis saja selama pihak tersebut tidak menggunakannya untuk menghancurkan merek dagang tersebut, melainkan untuk mendukung pemasaran merek dagang tersebut. Nah, karena pihak tersebut itu merasa puas dengan pelayanan dan produk mereka dengan dagang tersebut. Namun secara konservatif, nah hal ini sangatlah tidak etis sekali dan tetap apapun alasannya merupakan tindakan yang dimungkinkan akan menghancurkan merek dagang orang lain gitu. Nah, pada kenyataannya itu pandangan konservatif ini yang menguasai cara pandang masyarakat sekarang. Nah, karena ada pandangan bahwa merek dagang itu memiliki hukum sehingga tidak bisa sembarangan pihak yang menggunakan merek dagang tanpa izin dari pemilik dagang pertama ini. Nah, walaupun motivasinya bukan untuk merugikan, perusahaan cenderung mengalami kekhawatiran dan ketakutan terhadap cybersquatting ini. Nah, karena tindakan ini juga dapat menghancurkan nama perusahaan mereka gitu. Jadi penamaan domain itu berkaitan erat dengan nama perusahaan dan atau produk servis. Jadi ada kalanya itu suatu nama domain itu dapat dilindungi dengan hukum merek karena nama domain itu menjadi kepemilikan dan merupakan salah satu bentuk atau bidang hak kekayaan intelektual atau haki. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di bawah yurisdiksi, jadi Indonesia ini sudah cukup memadai untuk menjadikan dasar hukum. Pengertian merek dalam undang-undang tersebut adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, dan yang lainnya, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Nah, selain itu juga diperkuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi bahwa alamat internet penyelenggara negara itu orang atau perusahaan
yang dapat digunakan dalam berkomunikasi itu melalui internet yang berupa kode ataupun susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu gitu. Lokasi tertentu dalam internet. Nah, dalam kasus mustikaratu.com itu, jadi peneliti berpendapat bahwa pihak lain yang mendaftarkan domain mustikaratu.com belum tentu saja bersalah jika tidak merugikan pihak mustikaratu.com. Namun tetapi ini masih tetap tidak etis karena jadi pihak tersebut itu tidak melakukan perizinan terlebih dahulu itu ini kepada pihak mustikaratu.com, kepada pihak PT Mustikaratu. Nah, sehingga dipertanyakan tujuan dari pihak lain tersebut. Nah, untuk menghindari pelanggaran etika ini, perusahaan perlu mewaspadai khususnya dalam mendaftarkan nama domain. Dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai nama domain pada dunia siber. Nah, bila perlu, semua kemungkinan nama domain itu yang berkaitan dengan nama perusahaan didaftarkan untuk mencegah cybersquatting atau memberikan informasi kepada konsumen, alamat situs dengan jasa dan memperingatkan untuk tidak melakukan kesalahan dalam penulisan alamat situs. Nah, misalnya dalam penulisan yang sebenarnya kan harusnya misalkan mustikaratu.com itu jadi .co.id, net, web, dan lain-lainnya. Atau contoh saja misalkan mustikaratu menjadi mustika_ratu atau mustika/ratu atau sebagainya lah. Nah, jadi kasus serupa ini bukan hanya terjadi pada PT Mustikaratu. Jadi yang merupakan perusahaan kosmetik dalam negeri ini yang ternama juga dialami oleh perusahaan e-commerce pemesanan tiket terbesar itu seperti Traveloka. Nah, dari sumber yang saya ketahui itu, jadi pihak Traveloka itu dia tidak dapat berbuat banyak ketika ada banyak nama domain. Jadi banyak sekali nih nama domain yang menyerupai nama Traveloka ini. Jadi dalam ini jelas sekali lah Traveloka itu sangat dirugikan karena konsumen diarahkan untuk mendapatkan informasi untuk pembelian tiket, nah malah ditujukan kepada situs pornografi nih misalnya. Nah, maka pihak yang melakukan cybersquatting ini akan sangat diuntungkan gitu. Oke, dari kesimpulannya, berdasarkan pembahasan sebelumnya, ini dapat disimpulkan nih bahwa dalam dunia internet ini rawan sekali terhadap kejahatan siber. Karena banyak keterbatasan dari pihak yang bertanggung jawab melindungi. Nah, dan cybersquatting ini merupakan salah satu pelanggaran etika IT yang merupakan salah satu kejahatan dalam dunia siber. Dan ini melanggar hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Nah, kesimpulannya adalah yang disampaikan itu di atas menghasilkan solusi upaya untuk mengatasi pelanggaran etika dalam bentuk cybersquatting. Yaitu kewaspadaan dari pihak perusahaan saat mendaftarkan nama domainnya. Bahwa ada banyak kemungkinan nama domain dari perusahaan tersebut. Dan sebaiknya mendaftarkannya untuk menghindari penyalahgunaan domain merek dari pihak lain. Nah, dan konsumen itu atau user harus terlebih dahulu berhati-hati dalam menuliskan alamat domain dari situs web tersebut. Nah, bagi cybersquatter diharapkan tidak melanjutkan praktik ini karena praktik ini tidak sah lagi. Jadi consumer protection ini sudah ada dalam Undang-Undang 1999. Nah, demikian pembahasan mengenai etika dalam teknologi informasi ini pada kasus PT Mustikaratu.com. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.